أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, sore yang sangat berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini kembali untuk satu tujuan dan tugas yang mulia, yaitu tujuan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia, yang itu merupakan usaha dan upaya yang sangat agung manfaatnya dalam upaya untuk memberikan kebaikan hidup dan kebahagiaan bagi manusia dengan mereka menerima dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar. Maka sangat berbahagia sekali saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan antum, wahai para duat ilallah azza wajal, yang merupakan yang antum adalah khulasatun nas, ya. Insyaallah merupakan orang-orang yang terbaik di kalangan semua manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin. Karena kalianlah yang menjadi ujung tombak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bersabar dalam menuntut ilmu, memahaminya, menyebarkannya kepada manusia, dan bersabar dalam melakukan semua itu. Alhamdulillah, keberadaan saya dan teman-teman yang membawakan pengajian di sini bukan berarti menunjukkan kami lebih utama daripada antum dalam ilmu dan amal, akan tetapi karena ini merupakan upaya untuk ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, maka saya dan teman-teman yang nanti akan menyampaikan pengajian di sini hanya bertindak sebagai pembimbing atau pembaca kitab yang nanti kita akan fahami bersama kandungan dari kitab yang agung ini yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama tahun lalu tentang usus manhaj salaf, landasan-landasan atau pokok-pokok dakwah salaf dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Fawaz As-Suhaimi. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mengambil manfaat dan menyempurnakan isi kitab ini, pembahasan isi kitab ini, agar nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang agung dan memberikan basirah bagi kita semua dalam meniti jalan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya saya ucapkan marhaban ayyuhat tullabul ilmi biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai penuntut ilmu, selamat keselamatan bagi kalian dengan wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan dan mengagungkan para penuntut ilmu. Insyaallah kalian adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang bersusah payah belajar untuk mewarisi petunjuk mereka, dan dengan itu berusaha untuk menerangi jalan manusia agar mereka bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan usaha antum maka menjadikan upaya yang telah dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mulia sebelum kita dalam usaha mereka untuk memudahkan tersebarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan apa yang kita usahakan saat ini, maka itu meneruskan perjuangan mereka
yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja menyediakan pahala yang agung bagi orang-orang yang menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah itu kurang lebih pembukaan yang bisa saya sampaikan kepada antum, dan alhamdulillah antum-antum juga yang datang di sini saya rasa sudah terlalu sering mendengarkan motivasi-motivasi yang berhubungan dengan dakwah, semangat untuk talabul ilmi, motivasi-motivasi untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas keimanan terhadapnya dan di atas ukhuwah atau persaudaraan karena kebenaran, karena mengikuti manhaj salaf, manhaj yang hak ini. Kita akan melangkah pembahasan kitab kita, kitab Usus Manhaj Salaf fi Da'wati ila Allah, asas-asas atau landasan-landasan manhaj salaf dalam mengajak manusia atau berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki sekarang Al-Faslus Tsalits. Fasal yang ketiga, halaman 84. Kalau pada fasal-fasal yang lalu sudah kita bahas sampai kaidah-kaidah yang berhubungan dengan keadaannya mad'u, orang-orang yang kita dakwai. Sekarang pada fasal yang ketiga kita akan bahas Al-Faslus Tsalits, fasal yang ketiga, ad-dawabitul muta'alliqatu bil mad'uwi ilaihi. Patokan-patokan atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-mad'uwi ilaihi, dengan materi yang didakwakan, dengan sesuatu yang diajak manusia kepadanya, itu materi dakwanya. Apakah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam materi dakwah? Apa yang harus kita sampaikan kepada manusia? Bagaimana cara mendakwai mereka? Pembahasan-pembahasan apa saja yang pantas untuk kita sampaikan ke hadapan orang awam atau orang-orang yang berpendidikan tinggi, atau materi apa saja yang cocok untuk kita sampaikan kepada semua jenis mad'u, maka akan dibahas di sini. Tentu saja sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, karena beliau adalah sebaik-baik contoh dalam keberhasilan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah yang beliau terapkan adalah dakwah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi ad-dawabitul muta'alliqatu bil mad'uwi ilaih. Patokan-patokan atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa yang akan didakwakan. Materi dakwah itu sendiri. Wa yatakawwanu min salasati mabahitha. Yang pembahasan ini nanti tersusun dari 3 pembahasan. Al-mabhasul awal, yang pertama, ad-da'watu ilal ahammi fal aham wa ahammuha at-tauhid. Ad-da'watu, mengajak manusia kepada perkara yang paling penting terlebih dahulu, yang paling utama. Kemudian yang setelah itu, yang di bawah itu keutamaannya. Dan perkara yang paling penting di sini adalah mengajak kepada tauhid. Jadi yang pertama, memiliki skala prioritas dalam berdakwah. Siapapun yang kita ajak, siapapun yang kita seru, bagaimanapun keadaan dia, maka yang terbaik untuk disampaikan kepadanya yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan apa yang mengikat dirinya dengan penciptanya, yang dengan itu insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui benarnya akidah seseorang, maka dengan mudah dia akan memasukkan hidayah ke dalam hati orang tersebut untuk bisa mengamalkan dan mudah menjalankan petunjuk-petunjuk Allah yang lainnya. Al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua, ad-da'watu ila sunnati wa tahdziru minal bid'ah. Termasuk kaidah penting dalam berdakwah di jalan Allah adalah mengajak manusia ke jalan sunnah dan at-tahdzir,
memperingatkan mereka untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Karena yang kedua ini sangat erat hubungannya dengan yang pertama. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yaitu yang merupakan intinya tauhid. Tapi kemudian mereka tidak paham bagaimana cara beribadah kepada Allah. Apakah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh nafsu manusia, perasaan manusia, atau akal mereka, atau dengan ketentuan syariat yang Allah gariskan? Maka jelas jawabannya ketentuan syariat yang Allah gariskan, karena agama itu adalah untuk Allah dan dari Allah yang mensyariatkannya. Maka dakwah atau patokan yang kedua, kaidah yang kedua adalah mengajak manusia untuk mengikuti jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah tidak akan menerima dari manusia selain dari orang yang mengikuti petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mabhasu tsalits, dan pembahasan yang ketiga, syumuliyatu fahmi salafi wa da'watihim atau wa da'watuhum li islahi ma yansha'u fil mujtama'i minal mukhalafat. Syumuliyah, mencakupnya atau menyeluruhnya, universalnya pemahaman ulama salaf dan dakwah mereka untuk islah, dan umumnya atau meliputinya dakwah mereka untuk memperbaiki segala sesuatu yang timbul di masyarakat berupa mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang akan dibahas dalam pembahasan penting ini berhubungan dengan materi dakwah. Seseorang dai yang ingin sukses dalam artian yang sebenarnya, pengertian sukses yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya sukses dalam berdakwah itu bukanlah dilihat dari sekedar banyaknya orang yang mengikuti, banyaknya orang yang mendengar, banyaknya orang yang menghadiri satu pengajian, tapi kemudian tidak ada bekas yang mereka bawa pulang setelah pengajian tersebut. Keadaan mereka sama seperti semula. Masuknya dalam keadaan tidak memiliki rasa takut kepada Allah, pulangnya juga seperti itu. Maka jelas ini tidak dikatakan sebagai dakwah yang berhasil. Sebagaimana juga tidaklah dikatakan dakwah yang gagal kalau cuma dilihat pengikutnya sedikit. Saya pernah contohkan hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu diperlihatkan kepada beliau umat-umat yang terdahulu. Beliau mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma satu orang, bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka subhanallah, dia berhasil karena dia menyampaikan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah meskipun tidak ada yang mengikutinya. Inilah ukuran keberhasilan, karena keberhasilan itu adalah jika sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata keberhasilan yang menjadi ukuran kebanyakan manusia. Kita akan bahas al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama. Ad-da'watu ilal ahammi fal aham. Ilal ahammi fal ahammi wa ahammuha at-tauhid. Mengajak manusia kepada perkara yang paling terpenting, yang pantas untuk diutamakan. Kemudian lalu setelah itu adalah perkara yang terpenting setelahnya, dan yang paling penting dalam dakwah itu adalah mengajak manusia kepada tauhid. Tauhid yang merupakan landasan utama Islam, yang barang siapa ingin mengokohkan bangunan agama Islamnya, maka mestinya dia harus mengokohkan landasannya terlebih dahulu. Inilah dakwah dan inti seruan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga orang yang ingin sukses dalam dakwanya, maka hendaknya mereka memulai dengan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ibda'u bima bada Allahu bihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Diterangkan di sini oleh Syekh Fawaz As-Suhaimi
min ma'alimil manhajis sahih fi da'wati ila Allah jalla wa ala ayyadu wa da'iyatu ila islahil akidati bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi wan nahyi 'anil syirki thumma al amri bi iqamati sholati wa fi'lil wajibati wa tarkil muharramati al ahammu fal aham. Termasuk dari rambu-rambu manhaj metode dakwah yang benar, metode yang benar dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ayyad'u wa da'i, hendaknya seorang penyeru, seorang dai, seorang muballigh berdakwah mengajak manusia untuk memperbaiki akidahnya terlebih dahulu. Jadi yang dibereskan terlebih dahulu atau diutamakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, dengan masalah akidah. Bil amri bi ikhlas, dengan memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan melarang mereka dari segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Baru setelah itu dia memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat, melakukan kewajiban-kewajiban dalam Islam yang lainnya, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dimulai dengan al-ahammu fal-aham, dari perkara yang paling penting, yang paling utama, kemudian yang setelah itu keutamaannya. Jadi memulai dengan mengikat hati mad'u dengan Allah Subhanahu wa taala. Memulai dengan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan masalah akidah yang secara bahasa akidah disebut sebagai akidah karena dia itu mengikat hati. Aqada yaqidu artinya mengikat. Sehingga permasalahan-permasalahan keimanan itu disebut oleh para ulama sebagai aqduddin. Ikatan iman, ikatan agama yang paling kuat. Dan asasu ma'rifatillah, landasan utama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan mereka tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan. Aqdul iman, asasu ma'rifatillah wa i'tirafu bi tauhidihi wa rububiyyatihi. Merupakan ikatan keimanan, landasan dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sumber kebaikan bagi manusia. Bagaimanapun kita berusaha mengajak mereka kepada permasalahan-permasalahan lain, sebelum kita kuatkan masalah tauhid yang merupakan landasan agama mereka, maka nantinya hasilnya tidak akan sempurna. Kenapa demikian? Karena tauhid merupakan sumber yang akan menghilangkan segala sesuatu yang menjadikan jauhnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan semangat beribadah kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Kalau dia memahami tauhid, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-namanya yang maha mulia dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, setelah itu dengan sendirinya dia akan mencintai Allah. Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka dia akan mencintai Allah secara pasti. Tidak perlu dipaksa-paksa. Karena dia telah mengenal zat yang sebaik-baik dan sesempurna-sempurna sifatnya. Maka dengan itu dia akan mencintai Allah. Yang dengan dia mencintai Allah, maka dia akan selalu berusaha mendahulukan keridhaannya. Maka dia akan semangat untuk menjalankan petunjuk-petunjuk Allah yang lainnya. Nah, oleh karena itu semua permasalahan yang dihadapi oleh siapapun dari kaum muslimin, kalau dia merasa dirinya kurang semangat beribadah, kurang termotivasi untuk mengejar keutamaan-keutamaan di akhirat, terlalu cinta kepada dunia, maka jawabannya adalah karena apa? Karena kurangnya motivasi kebaikan dalam dirinya, yaitu berhubungan dengan kurang sempurnanya dia memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, masalah-masalah akidah. Karena
Barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lima siwahu ajhal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa man lam ya'rifillah azza wa jalla fahuwa lima siwahu ajhal. Siapa yang tidak mengenal Allah, tidak faham tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, maka lebih-lebih lagi dia tidak akan faham dan tidak akan termotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya. Beliau beristidlal atau mengambil dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak mengingat Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengetahui masalah tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang rusak. Ini firman Allah dalam surat Al-Hasyr. Jadi Allah menyebutkan sebab manusia lupa kepada dirinya sendiri, yang artinya dia lupa tujuan hidupnya, lupa untuk mengusahakan kebaikan bagi dirinya, lalai dia bahwasanya kecintaan terhadap dunia itu akan membahayakannya, lupa dia untuk mengerjakan amal-amal kebaikan yang akan mendekatkan dia kepada Allah dan memberi manfaat bagi dirinya. Sebabnya adalah karena nisyanullah. Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah, tidak mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana manusia bisa menyempurnakan masalah-masalah keimanan, maka sejauh itu pula nanti dia akan bisa membereskan dalam dirinya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan semangat menjalankan agama Islam ini. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa amruhu wa kana amruhu furudha." Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan dia, kami lupakan dia dari mengingat kami, dari mengenal kami, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Jadi kerusakan urusan manusia dalam hal apa saja adalah disebabkan karena mereka tidak mengenal landasan Islam yang benar. Tidak mengenal sumber kebaikan yang paling utama, yaitu mengenal tauhid Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menancapkannya dalam hati-hati kita untuk kemudian menjadi sumber kebaikan bagi diri kita semua. Wa da'watu ila tauhid wa ikhlasil ibadati lillahi ta'ala hiya muntalaqu da'watir rusuli alaihi wassalatu wassalam wa asasuha wa asluha al-asilu alladhi bihi al-bidayatu wa ilaihi al-muntaha. Dan seruan mengajak manusia kepada tauhid dan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan muntolak, titik tolak dakwanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan merupakan asasnya serta merupakan asluhal asil, pokoknya yang paling utama yang dengannya lah dimulai dan dengan ini pula diakhiri. Dengan ini pula diakhiri. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan di sini ayat yang sangat kita kenal. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid merupakan landasan utama dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan kepada umatnya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi at-taghut, segala sesuatu yang disembah selainnya. Ini seruan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang mereka jadikan sebagai bidayatul dakwah, permulaan dakwah. Yang seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada yang lebih baik daripada dakwah yang selain ini, ada yang lebih baik daripada dakwah ini, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada para nabinya untuk memulai dengan dakwah ini. Jadi menghadapi siapapun, yang perlu dibereskan adalah keyakinannya terlebih dahulu, akidahnya terlebih dahulu. Inilah permulaan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam, sekaligus juga akhirnya.
Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian hadir menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam saat-saat menjelang kematiannya, ketika dia berpesan kepada anaknya, bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapakah yang akan kalian sembah setelahku? Jadi saat-saat yang penghabisan merupakan wasiat yang paling berharga, yang pada waktu itu manusia mewasiatkan dunia, mewasiatkan emas, mewasiatkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu kerjakan nanti, bagaimana kamu mendapatkan penghasilan. Nabi yang mulia ini mengakhirinya dengan dakwah tauhid, mengajak anak-anaknya untuk bertanya, siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka mereka pun menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah sembahan yang kamu sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembah oleh bapak-bapakmu, yaitu para nabi sebelummu alaihi wassalatu wassalam. Maka inilah yang menunjukkan bahwasanya para nabi menjadikan tauhid sebagai dakwah yang permulaan dan sampai titik akhir dari kehidupan mereka alaihi wassalatu wassalam. Fabayyana Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayati al-'azimati wazifata ar-rusuli wa asla da'watihim wa zubdata risalatihim wa hiya da'watu ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu wa ijtinabu ma yu'badu min dunihi wa tahdhiru min dhalika. Yang agung ini menjelaskan tentang wazifah, tugas utama para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan pokok dakwah serta zubdah, ringkas inti dari risalah yang mereka bawa, yaitu seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah baginya, serta menjauhi segala sesuatu yang disembah selainnya, dan memperingatkan manusia untuk menjauhi perbuatan syirik. Jadi oleh karena itu wajar kalau dakwah itu didahulukan dengan mengajak manusia kepada tauhid, karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perkara yang harusnya mesti diutamakan karena berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mengutamakan perkara-perkara yang lain sementara yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala kita tidak jadikan sebagai sebab yang utama. Maka inilah inti dakwah para rasul dan yang merupakan pokok daripada seruan mereka kepada umat-umat mereka. Wa yaqulu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka hendaknya kalian beribadah kepadaku semata-mata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi inilah ajakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, menyeru kepada umatnya tentang bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi semata-mata, karena dialah yang menciptakan alam semesta satu-satunya, dialah yang memberikan rezeki kepada manusia satu-satunya, dialah yang bisa mendatangkan manfaat maupun madarat bagi manusia, maka cuma dialah yang berhak untuk diibadahi semata-mata. Sebagaimana untuk manusia itu bisa sempurna dalam mendekatkan diri, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka mestinya mereka perlu mengenal siapa yang diibadahinya tersebut. Dia perlu mengenal sifat-sifat keutamaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tauhid uluhiyah tidak akan bisa terpisahkan dengan tauhid yang lainnya. Saya sudah pernah terangkan dalam kajian di sini bahwasanya, atau di tempat lain, bahwasanya tauhid rububiyah itu merupakan konsekuensi daripada tauhid uluhiyah. Sementara tauhid uluhiyah itu sudah terkandung padanya tauhid rububiyah.
Jadi orang yang menetapkan tauhid rububiyah, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang memberikan rezeki semata-mata, kemudian dialah yang mengatur segala alam semesta dan maha mampu untuk memberikan madarat dan manfaat bagi mereka. Konsekuensi orang yang menetapkan ini, lazimnya harusnya dia menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah semata-mata. Jadi dia hubungannya adalah dalalatul iltizam namanya. Sebagaimana orang mengatakan ada rumah berarti ada yang membangunnya. Mesti ada yang membangunnya. Ini namanya penunjukan secara iltizam yang di luar dari sesuatu tersebut. Sebaliknya kalau tauhid uluhiyah, orang yang menetapkan tauhid uluhiyah, maka dengan sendirinya sudah terkandung di dalamnya namanya tauhid rububiyah. Inilah hubungan di antara keduanya. Sedangkan hubungan tauhid uluhiyah dengan tauhid asma wa sifat adalah tauhid uluhiyah yang berarti mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang sudah kita ketahui di antara landasan utama ibadah adalah cinta kepada Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, tidak mungkin dia akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak belajar tauhid asma wa sifat tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Makanya tadi saya nukil ucapannya Ibnu Qayyim yang mengatakan, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang telah mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, dalam dua ayat yang mulia dalam Al-Quran, Allah menjelaskan keterkaitan di antara keduanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan tauhid memang merupakan inti yang paling asal dalam agama. Seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar yang menjadikan usaha atau upaya dakwah kepada selain tauhid akan sia-sia nanti karena tidak akan menjadikan kokoh agama seseorang. Allah menyebutkan keterkaitan dua tauhid ini dalam dua firman-Nya. Pertama dalam surat yang terkenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Perhatikan, di sini ibadah disebutkan sebagai tujuan penciptaan jin dan manusia. Dalam ayat lain, di ayat terakhir dari surat At-Talaq, Allah menyebutkan tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya adalah untuk mengenalnya. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, yang kemudian perintah Allah, keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui wahai manusia. Mengetahui sifat-sifat Allah, yaitu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya. Nah, dalam dua ayat ini Allah mengungkapkan tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya dalam dua lafaz yang berbeda, tapi maknanya satu. Karena ibadah tidak akan mungkin terwujud dengan benar kalau seseorang tidak mengenal kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. At-tauhidu aslun asilun qamat da'watur rusuli jami'an li tahqiqihi. Maka oleh karena itulah tauhid merupakan landasan atau pokok yang asil, yang paling kuat, yang dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam tegak di atasnya, tegak untuk mewujudkan atau mengajak manusia kepada tauhid ini. Nah, oleh karena itu inilah perkara yang penting sekali, dan pernyataan seperti ini banyak diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab yang menyebutkan tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah
senantiasa memulai dengan penjelasan tentang masalah tauhid, kewajiban untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa dalam agama itu yang perlu untuk dibenahi agar benar-benar kita selamat ketika menghadap Allah adalah dua hal. Menghilangkan segala syubhat yang bertentangan dengan berita-berita yang Allah sampaikan, yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syubhat, kerancuan. Dan menghilangkan segala macam syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Inilah dua hal yang barang siapa yang telah mewujudkannya dengan sempurna, berarti agamanya telah sempurna. Jadi jangan disangka agama itu cuma perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang harus diamalkan, bukan cuma itu agama. Agama itu juga memiliki bagian lain yang sangat besar, yaitu berita yang harus dibenarkan, yang harus disikapi, dibenarkan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim sewaktu menerangkan tentang hati yang selamat, qalbun salim, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang datang menghadapnya kecuali dengan membawa hati ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Beliau menjelaskan bahwa ucapan dari para ulama salaf tentang makna hati yang selamat itu bermacam-macam. Tetapi al-amru al-jami'u lidzalik, kata beliau, perkara yang menghimpun semua keterangan tersebut tentang makna hati yang selamat adalah huwa alladzi qad salima min kulli syubhatin min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Ini pengertiannya. Hati yang benar-benar telah selamat, bersih dari semua syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah, dan selamat dari segala bentuk syubhat atau kerancuan yang bertentangan atau yang menentang berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian besar dalam agama Islam yang kedua adalah selain perintah dan larangan adalah masalah berita. Masalah berita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, bagaimana kita harus menyikapinya. Masalah hal-hal yang berhubungan dengan iman kepada hari kemudian, bagaimana kita membenarkannya dan meyakininya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kehendaki. Masalah-masalah yang berhubungan dengan iman kepada malaikat dan hal-hal yang gaib yang lainnya. Ini berita-berita yang harus kita benarkan. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam masalah agama. Oleh karena itu masalah tasdik, membenarkan, ini adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ilmu. Dan inilah ilmu yang sekaligus merupakan amal. Jadi kalau dikatakan dalam kaidah secara umum, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali diamalkan. Ini dikecualikan dalam masalah-masalah akidah. Karena masalah-masalah akidah itu mengilmuinya, memahaminya dengan benar sekaligus berarti sudah mengamalkannya. Dan sudah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah-masalah seperti ini yang dituntut tidak ada pengamalan tapi membenarkannya, menyikapinya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun yang diberitakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena akidahnya dibenarkan, pemahamannya tentang masalah-masalah yang gaib diluruskan, keimanan-keimanannya dibenarkan dari segala sesuatu yang menyimpang, inilah orang-orang yang disebut sebagai orang yang memiliki sifat utama dari ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Orang yang lapang dadanya artinya tidak ada keraguan dalam dirinya memahami masalah-masalah keimanan. Tidak ada sesuatu pun yang masih mengganjal dalam hatinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami tauhidnya dan memahami perkara-perkara akidah yang lainnya.
Wa minal ma'lum, kata Syekh selanjutnya, wa minal ma'lumi anna Allah subhanahu wa ta'ala innama khalaqal khalqa wa awjadahum wa sakharal musakharati kullu dzalika li'ajli ibadatihi wa tauhidih. Dan merupakan perkara yang sudah dimaklumi istirahat sekitar 5 menit atau 10 menit, setelah itu kita teruskan lagi sesi yang kedua insya Allah sampai menjelang maghrib ya. Mungkin ada yang ingin berwudu atau ingin istirahat, minum atau yang lainnya, maka dipersilakan kita teruskan lagi setelah ini insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kembali kita teruskan kajian kita ya. Selanjutnya Syekh Fawwas As-Suhaimi berkata, "Wa minal ma'lumi anna Allah subhanahu wa ta'ala innama khalaqal khalqa wa awjadahum wa sakharal musakharati kullu dzalika liajli ibadatihi wa tauhidihi." Dan merupakan perkara yang sudah dimaklumi, diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menciptakan semua makhluknya dan mengadakan mereka serta menundukkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Menundukkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semua itu adalah untuk tujuan ibadah kepadanya dan untuk mentauhidkannya. Wa fi hadza yaqulu subhanahu, yang mana tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Jadi ini tujuan yang sangat agung, yang mana meskipun sudah sering kita dengarkan kata-kata tauhid, sudah sering kita kaji di mana-mana tentang tauhid, sudah sering dibahas dalam pengajian-pengajian, ceramah-ceramah tentang tauhid, sehingga terkesan kalau kita membahas masalah ini dianggap sebagai sesuatu yang bosan dan terulang-ulang. Akan tetapi hakikatnya kalau kita mendapati atau kita melihat kenyataan kebanyakan dari kaum muslimin termasuk kita sendiri dalam ibadah masih lemah. Motivasi untuk berbuat kebaikan juga kecil. Ini merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwa pemahaman dan pengamalan tauhid dalam diri kita masih sangat kurang. Mungkin cuma kita ketahui sekedar teorinya saja atau sekedar kulit-kulitnya saja. Tapi tauhid yang benar-benar bertempat dalam hati kita, yang kemudian menumbuhkan keimanan yang kuat dan benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ini yang perlu dibenahi dan ini yang perlu dibereskan kembali dalam diri kita. Jadi ini yang seharusnya menjadikan kita sadar bahwa pemahaman kita terhadap masalah tauhid selama ini masih sangat kurang terbukti dalam hal-hal yang berhubungan dengan motivasi kebaikan, cinta kepada akhirat, dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Itu kita dapati sangat jauh dalam diri kita, yang menunjukkan kurangnya kita dalam merealisasikan tauhid yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama khalaqallahu ta'ala as-samawati wal arda illa bil haqqil mubin ala wa huwa haqqut tauhid wal inqiyad limanhajihi wa sarfil ibadati lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit-langit dan bumi kecuali dengan kebenaran yang nyata, yaitu kebenaran tauhid, dan mengikatkan diri terhadap manhaj tauhid ini serta menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mungkin untuk ibadah-ibadah yang zahir kayak salat, puasa, zakat, masih banyak orang-orang yang mampu untuk diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi nanti dalam ibadah-ibadah yang berhubungan dengan amalan hati manusia,
seperti ketakutan kepada Allah semata-mata, pengharapan kepadanya, selalu tunduk kepadanya, selalu merasakan pengawasannya. Ini adalah hal-hal yang sulit untuk diamalkan oleh manusia, yang menunjukkan bahwasanya pengamalan tauhid dalam diri kita benar-benar masih perlu disempurnakan lagi. Karena ibadah itu adalah lahir dan batin. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia, dengan bermain-main tanpa tujuan. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran tauhid. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini firman Allah. Kebanyakan manusia tidak memahami masalah ini. Apakah dengan itu ada yang berani mengatakan bahwa masalah ini sudah sering dibahas, masalah ini sudah sering diulang-ulang, kita sudah terlalu paham tentang masalah ini, sementara Allah mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi yang kita ketahui atau yang kita kenal cuma sekedar mungkin teorinya saja. Mungkin cuma kulit-kulitnya saja. Apalagi yang saya katakan tadi berhubungan dengan ibadah-ibadah hati, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran diri kepadanya dengan sebenarnya. Sewaktu kita ditimpa musibah, sewaktu kita dalam keadaan sendirian, sewaktu kita dalam keadaan berputus asa, apakah kita ingat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita bisa bersandar kepadanya untuk kemudian dia akan memenuhi pengharapan kita. Nah, ini ibadah-ibadah yang seperti ini sangat berat untuk diamalkan oleh manusia. Padahal kebanyakan kita mengetahui sudah terlalu bosan mempelajari masalah tauhid dan sudah terlalu sering mendengarkan pembahasan tentang hal-hal tersebut. Ketahuilah, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hati manusia yang menjadikannya berat karena hati manusia ini benar-benar mencerminkan sesuatu yang jujur, yang tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Kenapa? Karena hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya, yang bisa mengarahkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya kepada dialah kalian semua akan dikumpulkan. Jadi kalau anggota badan manusia orang bisa berpura-pura menampakkan bahwa dia rajin beribadah, bahwa dia orangnya selalu tunduk, selalu tekun beribadah, bisa. Karena ini gampang dikuasai oleh manusia. Tapi kalau untuk hati manusia, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mampu menghalangi seseorang dari hatinya. Oleh karena itu, benar-benar memasukkan ibadah hati, memurnikannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ini bukanlah perkara yang mudah. Kalau tanpa dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal ini. Oleh karena itu, sebaik-baik usaha untuk ini adalah banyak berdoa kepadanya, karena dialah yang menguasai dan mampu merubah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman, ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sungguh hati-hati manusia seluruhnya terletak di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Wa ma karramallahu bani Adam. Wa ma karramallahu bani Adam wa hamalahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibati illa li hadhihi al-ghayah. Wa razaqahum minat thayyibati illa li hadhihi al-ghayati al-'azimati wal khaslati al-karimati ala wa hiya ittikhaduhu waliyan ma'budan wa sarful ibadati lahu wahdahu duna ayyi niddin aw syarik. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, Bani Adam,
dan membawa mereka di daratan maupun di lautan, serta menganugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, rezeki yang halal, kecuali untuk tujuan ini, tujuan yang agung ini, dan untuk perkara yang mulia ini, yaitu untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata sebagai pelindung dan sembahan, dan menyerahkan ibadah untuknya semata-mata tanpa ada tandingan dan sekutu baginya. Inilah tujuan yang agung, tujuan yang mulia yang hendaknya benar-benar diterapkan oleh manusia dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain secara lahir maupun batin. Fat-tauhidu asasu hadhil fitrati wa unwanu salahiha wa hiya al-millatu allati fatara Allahu an-nasa 'alayha wa amara hadzal insana an yaquma 'alaihi bila tabdilin wala taghyir. Maka tauhid adalah asas dari fitrah manusia dan unwan, tanda kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kebaikan dan kemaslahatan dalam hidupnya kalau dia tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintainya dan tidak mentauhidkannya dalam beribadah dan tunduk kepadanya semata-mata. Dan inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah manusia di atasnya. Dan dia memerintahkan manusia untuk menegakkan fitrah ini tanpa merubah dan tanpa menggantinya. Liqauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu, wahai Rasulullah, kepada agama yang lurus, fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan tentang fitrah Allah ini atau penciptaan Allah ini, dan inilah agama yang lurus, agama yang cenderung kepada tauhid. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam keadaan munibina, selalu menghadapkan diri kembali kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat syirik." Inilah fitrah manusia. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa ajakan kepada tauhid adalah ajakan yang berat diterima oleh manusia, memecah belah manusia, ini adalah merupakan pernyataan yang paling batil. Ajakan kepada tauhid, dakwah kepada tauhid adalah dakwah mengajak manusia kembali kepada fitrahnya. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat. Sebagaimana juga pernyataan yang mengatakan bahwa mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan tauhid asma wa sifat ini berat, sulit dipahami oleh manusia. Ini juga pernyataan yang batil. Karena perkara yang paling penting dalam agama, yang menjadi landasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, permasalahan yang paling sering, yang paling banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya, yaitu mengenalkan manusia terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha mulia. Kemudian dikatakan hal ini sebagai perkara yang sulit untuk difahami, ini tidak masuk akal. Apa gunanya tauhid itu dikatakan sebagai landasan agama, kalau kemudian dikatakan sulit untuk difahami atau banyak hal-hal yang membingungkan dan yang lain-lainnya. Ketahuilah yang bikin bingung itu adalah karena manusia selalu mendahulukan akalnya. Karena ketundukan mereka terhadap nas-nas dari Allah Subhanahu wa taala sangat kecil, sehingga hawa nafsu yang mereka dahulukan inilah yang menjadi sebab kebanyakan mereka tidak memahami masalah tauhid dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, karena ini masalah fitrah, maka mengajak manusia kepada hal ini adalah perkara yang sangat mudah, karena mengajak mereka kembali kepada fitrahnya yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Wala tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada ciptaan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan fitrah manusia di atasnya. Wa fi ta'kid hadhihi al-fitratil 'azimah yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menegakkan atau menegaskan, menguatkan fitrah yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin
yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dia itu dilahirkan di atas fitrah. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, kecenderungan untuk selalu bertauhid kepada Allah, sehingga kalau tidak ada yang mempengaruhi, seorang manusia itu akan mengikuti agama yang hak. Seandainya tidak ada yang mempengaruhi, tapi syaitanlah yang nanti akan memalingkan manusia dari fitrah tersebut. Jadi setiap bayi yang dilahirkan maka dia akan lahir di atas fitrah ini. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani atau sebagai orang Majusi. Wa fil hadisil qudsi, dan ini diperkuat lagi dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hanif, muqbil ala tauhid, al-muqbil ala Allah, al-mu'rid amman siwahu. Itu kata para ulama tentang arti daripada hanif, ya, menghadapkan diri selalu kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Jadi aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan datang kepadanya dan memalingkannya dari agama mereka. Memalingkan mereka dari agama tauhid ini. Jadi inilah keadaan manusia sewaktu mereka dilahirkan. Sehingga pendapat yang kuat yang dipegang oleh jumhur ulama yang mereka kebanyakannya adalah ahli tahqiq dalam masalah perkara-perkara agama, bahwa jika ada seorang bayi yang meninggal dunia yang dia itu orang tuanya bukan dari kalangan kaum muslimin, dia meninggal dunia dalam keadaan belum balik, yang rajih dia itu nanti akan masuk ke dalam sorga. Kalau bayinya kaum muslimin itu jelas, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik dari kalangan kaum muslimin ini bil ijma, sepakat bahwasanya mereka masuk ke dalam sorga mengikuti kedua orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalilnya. Dan orang-orang yang beriman yang mereka itu diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan-keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amal-amal perbuatan mereka. Adapun yang menjadi khilaf adalah anak kecil dari kedua orang tua yang bukan muslim yang meninggal sebelum balik. Yang rajih daripada pendapat para ulama yang dipegang oleh sebagian besar ulama ahlu tahqiq adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka masuk ke dalam sorga. Mereka masuk ke dalam sorga berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dia melihat Nabi Ibrahim yang di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Waktu itu malaikat mengatakan, wa ammar rajulul ladzi ra'aitahu fil bustan fahuwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang yang kamu lihat di kebun itu adalah Ibrahim. Wal atfalul ladzina haulahu, dan anak-anak kecil yang ada di sekitarnya adalah fakullu mauludin mata alal fitrah. Semua bayi yang mati di atas fitrah, yaitu yang belum mencapai usia dewasa sehingga belum dihukumi perbuatannya. Dan lebih tegas lagi dalam hadis lainnya yang sahih riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sa'altu Rabbi allahina alla yu'adzibahum." Aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala allahin, ya ini anak-anak kecil yang suka bermain, supaya Allah tidak mengazab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'a'tanihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak tersebut kepadaku, yang ini dimasukkan ke dalam surga dan tidak diazab. Ini menunjukkan karena mereka mati di atas fitrah, sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya menganugerahkan mereka untuk masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Wa yaqulu ta'ala an ulil azmi minar rusuli. Kata Syekh selanjutnya, wa yaqulu ta'ala an ulil azmi minar rusuli alaihi wassalatu wassalam. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan
Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan yang digelari dengan ulul azmi. Allah berfirman tentang mereka, tentang agama yang mereka bawa, syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan bagi kalian agama yang Allah Subhanahu wasiatkan agama ini kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, rasul yang pertama. Walladzi auhayna ilaika, dan inilah yang kami juga wahyukan kepadamu ya Rasulullah. Wa ma wasayna bi, dan yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Inilah para ulul azmi minar rusul ya. Rasul-rasul yang dikatakan sebagai ulul azim, yang memiliki semangat yang besar, tekad yang tinggi, yaitu apa? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Alangkah besar, alangkah berat bagi orang-orang musyrik terhadap seruan dakwah yang kalian sampaikan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para rasul yang utama pun alaihi wassalatu wassalam juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan atau wasiatkan kepada mereka tentang agama yang agung ini, yaitu agama yang mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Fatilka hiya da'watul anbiya'i jami'an wa ala ra'sihim ulul azmi yasiruna fi da'watihim ala manhajin wahid wa yantalikuna min muntalaqin wahid wa huwa at-tauhidu a'damul qadaya wal mabadi'i allati hamaluha ila bani adam jami'an fi jami'i ajyalihim wa mukhtalifi bi'atihim wa buldanihim wa zamanihim. Inilah dakwah para nabi seluruhnya, semuanya, dan pimpinan mereka ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi. Mereka dalam berdakwah berjalan di atas manhaj yang satu, metode dakwah yang satu. Mereka bertolak dari titik tolak yang satu, yaitu tauhid. Menitik beratkan dakwah kepada permasalahan tauhid, yang ini merupakan perkara yang paling agung, merupakan mabda, landasan yang paling besar yang mereka bawa kepada semua manusia, segenap manusia, pada setiap generasi dan dalam semua tempat-tempat atau lingkungan yang mereka hidup padanya, serta semua negeri-negeri dan setiap zaman yang mereka berada padanya. Jadi tidak peduli zaman apapun, kondisi apapun, keadaan manusia bagaimanapun, maka para nabi alaihi wassalatu wassalam memulai dengan dakwah dengan tauhid, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang paling cocok dan paling tepat untuk diterapkan di semua tempat dan di segala waktu. Mimma yadullu, yang ini menunjukkan bahwasanya ala annahu huwa at-tariqul wahidul ladzi yajibu an yuslaka fi da'watin nasi ila Allah jalla wa ala. Ini adalah hal yang menunjukkan bahwasanya tauhid atau manhaj ini, metode dakwahnya para nabi ini, memulai dengan tauhid, adalah merupakan satu-satunya jalan yang wajib untuk ditempuh dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatun min sunanihim allati rasamaha li anbiya'i wa atba'ihim as-sadiqin wa atba'ihim as-sadiqin la yajuzu tabdiluha walal udulu anha. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskannya untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka yang jujur, yang benar, yang tidak boleh diganti dan tidak boleh berpaling darinya.
Nah, oleh karena itu hendaknya apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya alaihi wassalatu wassalam, untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam ini yang kita pilih, dan hendaknya kita puas ya, kita puas dengan mengikuti petunjuk tersebut, karena ini sebaik-baik cara yang akan membawa keutamaan dan kemuliaan kepada kita dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Kemudian kata Syekh selanjutnya, fal wajibu ala du'atil Islam ayyakunu ala bayyinatin bi ra'sil Islam wa asasihi alladhi huwa at-tauhid da'watan wa ta'liman. Maka oleh karena itulah wajib bagi semua orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai dai Islam, mubalik Islam, agar mereka itu memiliki bayinah, memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki dalil tentang pokoknya Islam ini dan landasannya, yang dia itu adalah tauhid dalam berdakwah dan dalam mengajarkan manusia petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap dai untuk membenarkan pemahaman tauhid dalam dirinya, untuk memahami hal ini dengan sebaik-baiknya. Wajib untuk dia memiliki pengetahuan yang cukup dalam masalah ini, agar nantinya ketika dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang berhubungan dengan tauhid, yang berhubungan dengan masalah-masalah keyakinan, ini menjadi prioritas utama yang disampaikannya kepada manusia, atau hal-hal yang menjadi titik berat perhatiannya dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Idla qabula li amalin illa bihadzal asasi wal asli. Karena tidak akan diterima suatu amal kecuali dengan landasan dan pokok yang agung ini. Jadi tidak mungkin kita mengajak manusia untuk melakukan amalan soleh meskipun itu baik dan benar, meskipun itu adalah keutamaan, tapi tidak akan masuk akal kalau kita mengajak mereka untuk menyempurnakan amal sementara landasan diterimanya amal belum kita perbaiki dengan baik. Ini adalah jelas sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi perbaiki dulu syarat diterima amal mereka, yaitu tauhid. Kemudian baru diajak mereka untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa li hadza kana ra'sul islami syahadata an la ilaha illallah wa hiya mutadamminatun ibadatallahi wahdahu wa tarka ibadati ma siwahu wa huwa al-islamul 'amul ladzi la yaqbalu Allahu minal awwalina wal akhirina dinan siwahu." Oleh karena itulah, kata beliau, oleh karena itulah yang namanya ra'sul Islam, yang namanya puncak keislaman, itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, atau syahadatu alla ilaha illallah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Yang mana persaksian ini mengandung penetapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan berpaling dari peribadatan kepada selainnya. Dan inilah Islam umum yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari semua orang, yang paling pertama hidup sampai yang paling terakhir. Allah tidak akan menerima agama selain dari itu. Oleh karena itu, inilah sebabnya dikatakan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam semuanya satu. Ajakan kepada tauhid, kemudian ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, seperti yang Allah turunkan dan syariatkan melalui lisan para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Ini dakwah mereka. Meskipun nanti perincian dari agama mereka itu berbeda-beda, tapi inti dua hal tadi itu adalah sama. Makanya pertanyaan yang kita ketahui akan diungkapkan nanti, diucapkan di hadapan semua manusia ketika mereka mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah, adalah sama untuk semua manusia. Sewaktu salah seorang ulama salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka sungguh-sungguh demi Rabbmu, demi Tuhanmu ya Rasulullah, kami akan bertanya kepada semua manusia apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Salah seorang ulama salaf sewaktu menafsirkan ayat ini mengatakan,
kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat. Ada dua pertanyaan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah nantinya kepada orang yang paling pertama hidup sampai yang paling terakhir. Yaitu apa? Pertama, amma kanu ya'budun. Siapa yang mereka sembah di dunia? Apa yang mereka sembah di dunia ini? Karena semua seruannya para nabi sama. Mengajarkan kepada tauhid sehingga jawaban mereka pun nantinya sama. Jadi amma kanu ya'budun. Apa yang mereka sembah di dunia ini. Dan yang kedua, bimadza ajabul mursalin. Bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah dua kalimat yang serentak nanti akan jawabannya dijawab oleh orang-orang yang beriman dari pengikut para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan jawaban yang sama, yaitu mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mereka dalam menjalankan ibadah kepada Allah mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul mereka alaihi wassalatu wassalam. Wa mimma yadullu ala ahamiyati da'wati ila hadzal asli wa intilaqi da'wati minhu wa ilaihi ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin. Dan termasuk hal yang menunjukkan tentang pentingnya, besarnya keutamaan untuk mengajak manusia kepada pokok yang agung ini, dan yang menunjukkan bahwasanya sisi tolak dakwanya para nabi adalah dimulai dengan tauhid dan juga mengajak kepada tauhid, adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman untuk mendakwai mereka di sana, beliau bersabda kepada Mu'adz ibnu Jabal, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum yang mereka itu adalah min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab. Falyakun, maka jadikanlah pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah, seruan untuk bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mau mengikutimu dalam hal ini, dalam mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka sampaikanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu dan kemudian kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Ini merupakan dalil yang agung yang dibawakan setiap para ulama yang menyebutkan tentang kewajiban untuk memulai dakwah tauhid. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an dan praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan praktek dari semua nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka memberikan perhatian besar dan tidak meremehkan dakwah tauhid. Mereka tidak menjadikan dakwah tauhid cuma ditempuh dalam sekali daurah atau 2 kali daurah, tapi sampai bertahun-tahun, seperti dakwanya Nabi alaihi wassalatu wassalam 11 tahun di Mekah mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian demikian pula dakwanya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam selama 950 tahun untuk mengajak manusia kepada pokok yang agung ini. Maka jelas ini menunjukkan kepada kita bahwa mengajarkan hal ini adalah perkara yang perlu diulang-ulang, perlu disampaikan dalam banyak majelis untuk benar-benar melahirkan generasi-generasi yang akan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan mereka, juga kehidupan masyarakat di sekitar mereka. Wa akada Syekhul Islam rahimahullahu taala ahamiyat ad-da'wati ila hadzal asli fi ma dhahara lahu min hadzal hadis. Yang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lebih menguatkan lagi, lebih menegaskan lagi
tentang pentingnya mengajak manusia kepada pokok yang agung ini berdasarkan pemahaman yang nampak bagi beliau tentang hadis ini. Ini beliau menyebutkan istimbat atau pemahaman tentang hadis ini. Hina asyara ila anna Allah ba'atsa jami'ar rusuli alaihimus salatu wassalamu lidda'wati ila hadzal asl. Ketika beliau mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasulnya alaihimus salatu wassalam untuk menyeru manusia kepada pokok yang agung ini. Mustashhidan ala dzalika biqaulihi ta'ala, yang beliau mengambil dalil dalam hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus kepada sebelummu ya Rasulullah dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian menyembahku semata-mata. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyalah kepada orang-orang atau kepada para rasul yang kami utus sebelummu dari kalangan para rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan selain Allah Ar-Rahman sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia? Maka jawabannya tidak, karena semua para rasul diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam beribadah. Wa jami'ur rusuli alaihi wassalatu wassalam iftatahu da'watahum bihadzal asl kama qala Nuhun alaihi salam u'budullaha wa ma lakum min ilahin ghairu wa kadzalika Hudun wa Salihun wa Syuaib. Bahkan semua para rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah mereka dengan pokok yang agung ini, sebagaimana ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, hendaknya kalian wahai kaumku beribadah kepada Allah semata-mata, karena tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian. Demikian pula Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama ketika menjelaskan hal ini benar-benar ingin menegaskan bahwa dakwah yang hak adalah dakwah yang memulai dan memberikan perhatian besar kepada masalah-masalah tauhid. Oleh karena itu dari sini dengan mudah kita membedakan satu, dakwah yang disampaikan di masyarakat, apakah dakwah tersebut adalah dakwah yang mengikuti manhajnya para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, atau mengikuti manhaj selain mereka. Kalau dakwah tersebut menitik beratkan kepada pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, maka itulah dakwah yang hak. Tetapi kalau mereka yang menitik beratkannya kepada hal-hal yang lain, seperti hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewajiban berhukum dengan hukum Allah semata-mata, meskipun ini juga penting dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, tapi yang dibahas di sini adalah al-aham fal-aham, mendahulukan sesuatu yang paling penting, baru setelah itu yang setelahnya. Kemudian pula dakwah-dakwah yang lainnya ada yang menitik beratkan kepada masalah politik maupun masalah mengumpulkan atau menghimpun massa sebanyak-banyaknya tanpa membenahi masalah-masalah akidah. Sudah kita ketahui ini merupakan dakwah yang batil, yang kerusakan yang diharapkan, kerusakannya akan lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan dari dakwah-dakwah tersebut. Wa qad dzakara Rabbuna jalla wa ala da'wat Nuhin alaihi salam wa jaa'a bi khulasatin li da'watihi al-karimati istaghraqat alfa sanatin illa 50 aman. Innaha da'watun jaddatun ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu fi juhdin da'ibin ma taraka wasilatan tumkinuhu illa istakhdamaha li'iqna'ihim bida'watihi sirran wa jahran wa targiban wa tarhiban wa wa'dan wa wa'idan wa ihtijajan wa istidlalan bil adillatil aqliyati wal hissiyati wa sababu dhalika kulluhu anna da'watat tauhidi wal qada'u ala syirki
wa tathhirul ardillahi minhu yastahiqqu kullu hadha wa huwa ainul hikmati wa muqtadal fitrati wal aql. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang dakwanya Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang Allah menyebutkan tentang khulasah, kesimpulan dari dakwah beliau yang mulia, yang agung, yang menghabiskan waktu selama 1000 tahun kecuali atau kurang 50 tahun, 950 tahun. Bahwasanya dakwah tersebut adalah dakwah yang jadah, dakwah yang sungguh-sungguh, yang serius memberikan perhatian kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya semata-mata dalam kesungguhan yang daif, yang terus-menerus, yang mana beliau tidak meninggalkan satu wasilah pun, satu sarana pun yang mungkin dilakukannya kecuali beliau akan melakukan hal tersebut untuk menjadikan kaumnya mau menerima dakwah beliau, baik secara secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dengan memberikan targhib, kabar gembira maupun ancaman. Memberikan targhib, kabar gembira maupun ancaman, memberikan janji maupun ancaman, serta ihtijaj, menyebutkan pengambilan dalil dari dalil-dalil akal maupun dalil yang berhubungan dengan his, yakni fitrah atau perasaan manusia. Sebab yang menjadi sebab semua ini adalah karena dakwah tauhid dan al-qadha ala syirik, yakni memberantas perbuatan syirik dalam segala bentuknya dan mensucikan bumi Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Ini berhak untuk diberikan perhatian yang demikian besar, karena ini adalah hikmah yang sebenarnya dan ini adalah yang sesuai dengan tuntutan fitrah maupun akal manusia. Nah, inilah yang menjadi dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan inilah yang menjadikan sebabnya Allah Subhanahu wa taala meridhai dakwah mereka dan memudahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itulah kita tahu semua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan untuk kaum muslimin, keamanan bagi mereka kalau mereka benar-benar menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sumber kebaikan dan sumber kemaslahatan besar terhadap alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a." Allah berfirman dalam surat An-Nur, sungguh-sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Allah berjanji dengan 3 hal. Pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah jadikan penguasa orang-orang sebelum mereka. Janji yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam ini yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Ini 3 janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimanakah keadaannya orang-orang yang mendapatkan janji Allah ini? Allah berfirman, "Ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a." Mereka adalah orang-orang yang selalu menyembahku semata-mata dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Maka cuma ahlu tauhid yang akan mendapatkan keamanan, kemenangan, dan menjadi penguasa di muka bumi. Hanya dengan mewujudkan tauhid, maka kaum muslimin akan mendapatkan 3 janji ini. Maka oleh karena itu, dakwah yang paling mulia untuk mengembalikan kejayaan umat ini, untuk mengembalikan kebaikan dan mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah mengajak mereka untuk mencapai sumber keutamaan yang besar ini, yaitu mengajak mereka kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan serta keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu
ala kulli du'ati ila Allah ay yafhamu hadzal manhaj. Maka wajib bagi semua dai yang mengajak manusia ke jalan Allah untuk memahami metode dakwah ini. Untuk memahami hal ini. Jadi jangan bermimpi untuk bisa menegakkan hukum Allah kalau yang merupakan asalnya hukum Allah tidak ditegakkan. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum ala ardikum, kata ucapan yang sering dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tegakkan dulu negara Islam dalam hatimu, maka akan tegak dengan sendirinya di bumi kalian. Bagaimana kalau yang merupakan landasan agama yaitu tauhid tidak kita ingkari, tidak berusaha untuk kita menjelaskan kesalahannya, tidak berusaha kita mengajak manusia untuk meninggalkannya, hal-hal yang bertentangan dengannya itu perbuatan syirik. Kemudian setelah itu kita mengatakan kita ingin menegakkan hukum Allah, sementara hukum Allah yang paling besar kita sia-siakan dan tidak kita berikan perhatian yang besar kepadanya. Jadi wajib bagi setiap dai yang mengajak manusia ke jalan Allah untuk memahami manhaj yang agung ini. Wa hadhihi da'watul ilahiyatul azimatu wal matlabul kabir. Dan memahami hadhihi da'wah, ya, memahami dakwah dari Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, yang merupakan al-matlabul kabir, tuntutan yang besar. Wa yajibu an na'taqida annahu law kana hunaka manhajun afdala wa aqwama min hadzal manhaji lastarahu Allahu li rusulihi wa atharahum bihi alaihi wassalatu wassalam. Fa hal yaliqu bi mu'minin ay yarghaba anhu wa yahtara li nafsihi manhajan siwahu wa yatatawalu ala hadzal manhajir rabbani wa ala du'atihi. Maka wajib untuk kita meyakini bahwasanya seandainya ada metode dakwah lain yang lebih utama dan lebih lurus daripada metode dakwah ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan untuk Rasulnya manhaj atau metode yang terbaik tersebut. Seandainya ada yang lain yang lebih baik, maka pasti Allah akan memilihnya, dan dia adalah yang paling maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terbaik untuk alam semesta beserta isinya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan untuk para rasulnya manhaj tersebut. Maka apakah pantas bagi seorang mukmin, orang yang beriman, untuk dia itu yarghaba anhu, berpaling daripada manhaj ini, membenci manhaj tersebut, dan dia memilih manhaj yang lainnya untuk dirinya. Yang kemudian lebih daripada itu, yatatawalu, dia meremehkan, dia mencela manhaj yang agung ini, manhaj dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan mencela dai-dai yang mengikuti manhaj tersebut. Nah, ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang membenci dakwah seperti ini, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang tidak ridho dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Bagaimana mungkin dia mengaku menegakkan hukum Allah sementara apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk para rasul dan para nabinya alaihi wassalatu wassalam tidak dipilih dan diridhoinya untuk dirinya sendiri. Bal innahu yanbaghi an yu'lama anna at-tauhid wa tajridahu min kulli syawaibi huwa aula al-ahkami tatbiqan wa tashri'an wa la qabula lil a'mali illa bihi. Fa kaifa yajuzu liman arafa at-tauhid wa ahammiyatahu ay yaj'alahu amran thanawiyan fi da'wati ila Allah. Bahkan sepantasnya untuk diketahui bahwasanya tauhid dan memurnikannya, pemurnian tauhid dari segala kotoran-kotoran syirik, ini adalah perkara hukum yang paling utama. Jadi hukum Allah yang paling agung itu adalah masalah tauhid. Berarti orang yang mengaku menyeru kepada hukum Allah berarti harusnya memberikan perhatian yang paling besar terhadap masalah ini. Jadi aulal ahkam, perkara hukum yang paling utama untuk tatbiqan, diterapkan, dipraktekan, dan untuk disyariatkan. Wala qabula, dan tidak ada penerimaan terhadap amal-amal perbuatan manusia kecuali dengan adanya tauhid ini.
Maka fa kaifa yajuzu? Maka bagaimana mungkin dikatakan boleh bagi orang-orang yang telah mengenal tauhid dan keutamaannya, kemudian dia menjadikan tauhid ini sebagai perkara yang bersifat sanawiyan, perkara nomor 2, perkara yang tidak diutamakannya, perkara urusan yang kedua dalam dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena dengan syubhat yang mengatakan bahwa dakwah tauhid itu memecah belah manusia, karena mereka memang menjadikan tujuan dakwanya adalah sekedar menghimpun orang tanpa ada upaya untuk perbaikan dalam masalah-masalah landasan agama, sehingga mereka menjadikan dakwah tauhid ini adalah dakwah nomor 2 karena takut mengganggu tujuan utama mereka, yaitu sekedar menghimpun suara yang sebanyak-banyaknya. Nah, inilah orang-orang yang tidak merasa ridho untuk diri mereka dengan manhaj yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Bal yajibu an yuj'ala tauhidu madarul ulfatil muslimin wa asasi wihdati saffihim wa la yanbaghi an yastagila ad-da'iyatu bi syai'in akhar kad-da'wati ila kathirin minal muhatarati as-siyasiyyati al-qa'imati ala da'wati li tajmi'il muslimina wa jamharatihim hawla fikratin siyasiyyatin bid'iyyatin yaz'umunaha diniyatan syar'iyyah. Bahkan wajib untuk kita menjadikan tauhid itu sebagai madar, sebagai poros, sebagai titik tolak atau poros untuk ulfah, yakni mendamaikan, menyatukan di antara kaum muslimin. Jadi wajib untuk kita jadikan tauhid sebagai landasan persatuan dan persaudaraan, sebagaimana hal itu yang dijadikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi bukannya malah menuduh dakwah tauhid sebagai dakwah yang memecah belah, tapi justru dakwah tauhid adalah dakwah yang mengajak manusia untuk bersatu, karena persatuan yang dilandasi dengan kebenaran itulah persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma persatuan atau perkumpulan yang sekedar menjadikan target menghimpun manusia tanpa ada saling menasihati, yang kita tahu semua Allah Subhanahu wa taala mencela persatuan yang jenis demikian dalam firman-Nya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padahal hati mereka bercerai-berai karena tidak diisi dengan tauhid, tidak diisi dengan akidah yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendustakan persatuan yang model demikian. Jadi menjadikan tauhid sebagai madar, sebagai poros untuk ulfah, mendamaikan atau menjadikan saling cinta di antara kaum muslimin, dan landasan untuk menyatukan barisan mereka. Inilah persatuan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar berkumpul, tapi bersatu di atas kebenaran. Saya pernah isyaratkan dalam pengajian bahwa semua ayat-ayat yang di situ Allah mengisyaratkan persatuan, Allah menyebutkan sekaligus persatuan tersebut ada landasannya. Tidak ada persatuan yang Allah sebutkan tanpa ada landasan dalam Al-Quran. Lihatlah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Allah menyebutkan persatuan di atas apa? Di atas tali Allah, yaitu agamanya, yaitu kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang berpecah belah dan berbeda pendapat atau berselisih setelah datang pada mereka bayyinat, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan sebab perpecahan mereka adalah karena mereka tidak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menghendaki persatuan yang tanpa landasan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki persatuan yang dilandasi dengan kebenaran. Inilah makna ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal bersama, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Sewaktu beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqu wa in kunta wahdak.
Yang namanya persatuan itu adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Walayan bagi dan tidak pantas untuk seorang dai itu menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain. Seperti mengajak manusia kepada kebanyakan muhatarat. Ini perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara yang kacau, yang tidak ada kejelasannya. As-siyasiyah. Perkara-perkara muhatarat yang bersifat sia-sia, ini politik. Mengajak manusia untuk berpolitik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang manfaatnya justru tidak nampak, justru semakin memecah belah kaum muslimin atas nama Islam lagi. Al-qaimah yang didirikan di atas prinsip ad-da'wah li tajmi'il muslimin wa jamharatihim haula fikratin siyasiyatin bid'iyah. Didirikan di atas prinsip mengajak untuk tajmi', sekedar mengumpulkan kaum muslimin dan mengumpulkan jamharatihim, ini jumlah mereka, di atas permasalahan atau pemikiran, satu pemikiran siasat politik yang bid'ah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang melakukannya menyangka itu adalah pemikiran politik yang sesuai dengan agama dan syariat Allah. Bagaimana mungkin dikatakan sesuai dengan agama dan syariat Allah kalau pemikiran tersebut dasarnya saja tidak dibangun dengan prinsip-prinsip Islam, tapi diambil dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa adami i'arati tauhid ihtimaman fi da'wati wan nushi wal irsyad, dan tidak memberikan perhatian kepada dakwah tauhid, kepada masalah tauhid dalam berdakwah, dalam menasihati manusia ataupun memberikan bimbingan pelajaran kepada mereka. Jadi dakwah yang seperti ini jelas adalah dakwah yang tidak dibenarkan dan tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang membangun dakwah di atas bentuk manhaj seperti ini dari dulu sampai sekarang, mereka tidak pernah mendapatkan keberhasilan dalam dakwanya. Antum tidak akan mendapati satu negara pun yang di situ bersumber dakwah-dakwah yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antum melihat negara tersebut sebagai negara yang makmur atau Islam ditegakkan dengan baik di sana. Minimal masalah tauhid tidak pernah ada satupun. Baik itu negara Mesir yang merupakan asalnya dakwah Ikhwanul Muslimin, sampai saat ini perhatikan keadaannya. Undang-undangnya bukan undang-undang Islam, kemudian pergaulan bebasnya dan pengaruhnya terhadap pergaulan orang-orang barat juga besar dan seterusnya. Belum lagi perbuatan syirik yang tersebar di daerah tersebut. Padahal dakwah yang mengajak kepada manhaj tersebut itu telah diterapkan di negara tersebut sejak berapa puluh tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini tidak menghasilkan satu hasil yang baik sedikit pun. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai dakwah yang ditegakkan oleh manusia kecuali yang dibangun di atas manhaj yang telah dijalankan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wala adalla ala dzalika min annaka tajidu fi sufufi tilka da'watil muntashiratil yawma katsiran min ahli al-inhirafil bid'i la siyama fil aqidati fatajidu as-sufiyya wa kadzal jahmiyya wal asy'ariyya was-sababu fi dzalika anna hadhihi ad-da'awati lam tu'ir amra at-tauhid ihtimaman. Dan tidak ada satu dalil pun yang lebih menunjukkan tentang kenyataan pahit yang ada pada dakwah-dakwah tersebut, di mana melebihi dari apa yang kamu temukan di barisan dakwah-dakwah yang tersebar pada saat ini di lapangan dakwah, di lapangan kaum muslimin.
Kamu dapati di tubuh atau di kalangan orang-orang yang menegakkan dakwah tersebut, banyak dari mereka adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan bid'ah dalam pemikirannya. Terutama dalam masalah-masalah akidah. Jadi aneh sekali. Justru masalah-masalah akidah mereka tidak berikan perhatian sama sekali. Kemudian mereka mengatakan kita ingin menegakkan hukum Allah. Hukum apa yang akan ditegakkan kalau tidak dilandasi dengan akidah yang benar? Maka kamu akan dapati di tubuh atau di barisan mereka ada orang sufi, ada orang-orang Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat Allah, ada orang-orang Asy'ariyah yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah. Sebab yang menjadikan semua ini bahwasanya hadhihi da'wat, manhaj dakwah yang menyimpang ini, mereka tidak memberikan perhatian yang besar kepada masalah tauhid. Wa minal khalali fi ba'di da'wati ma yadhharu min at-tawajjuhi bid-da'wati ila Allah ila ba'di al-umur allati tuthiru al-balbalata aw tu'milu fi an-nail min awliya'i umuril muslimin wa at-tahyij 'alaihim. Dan juga termasuk kesalahan besar yang nampak pada sebagian dakwah-dakwah ini atau manhaj-manhaj dakwah ini, apa yang terlihat dari tawajjuh, kecenderungan atau arah pemikiran mereka yang mengajak manusia ke jalan Allah kepada sebagian perkara-perkara yang tuthirul balbalah, menimbulkan kekacauan, menimbulkan atau memprovokasi manusia dalam hal-hal yang merusak, lebih besar kerusakannya daripada kebaikan yang diharapkan, atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nail, yakni mencela, membuka aib dari penguasa kaum muslimin, serta tahyij, yakni mengacaukan atau membangkitkan emosi untuk menentang mereka. Wa dzalika bi itharati syubhati allati qad tajidul qabula indal awami wal juhal. Yang demikian itu dengan cara membangkitkan atau meniupkan syubhat-syubhat yang mungkin akan didapati ini diterima oleh orang-orang awam dan orang-orang yang jahil, yang ini menggambarkan kepada kita bahwa dakwah yang mereka serukan, dakwah yang mereka ajak manusia kepadanya bukanlah dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ujung-ujungnya nanti adalah mencari kekuasaan. Sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah yang menulis kitab tentang masalah dakwah-dakwah yang berkembang di lapangan kaum muslimin saat ini, seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, beliau punya buku yang menjelaskan dan membuat kesimpulan dari nukilan-nukilan dari para tokoh-tokoh dakwah tersebut, itu ujung-ujungnya semua adalah ingin merebut kekuasaan. Semua ujungnya sama. Jadi semua yang mereka jadikan sasaran utama adalah merebut kekuasaan. Maka inilah yang harusnya menjadikan kita ragu. Kalau seandainya dakwanya itu ingin mengajak manusia ke jalan Allah, kenapa yang didahulukan adalah mencari kekuasaan? Dan kemudian yang menjadi penguasa nanti adalah mereka-mereka sendiri. Bukan misalnya mereka berdakwah, mengajak manusia setelah adanya terbuka kesempatan, mereka akan mendahulukan orang-orang yang soleh, misalnya orang-orang yang berilmu. Tidak, tapi mereka sendiri yang akan rebutan dan mencari kekuasaan tersebut. Ini pernyataan yang diungkapkan oleh mereka semuanya. Maka tidak heran kalau dakwah-dakwah seperti ini diterangkan oleh para ulama, itu antum dapati mereka akan memberikan perhatian besar. Kalau antum lihat seperti di Saudi dan beberapa negara-negara Islam, itu perhatian besar yang mereka jadikan utama adalah menguasai lembaga-lembaga atau kumpulan-kumpulan yang berpotensi untuk mengumpulkan manusia. Makanya masalah dana dikuasai, masalah bantuan-bantuan dikuasai, masalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang banyak disukai di masyarakat, mereka akan kuasai. Itu keadaannya. Seperti kalau di Saudi, kata para masyayikh, seperti masalah menyelenggarakan tahfidz, menghafal Al-Quran, atau perlombaan-perlombaan dan seterusnya. Ini mereka yang kuasai. Karena tujuannya agar bisa menghimpun massa dan mudah menarik para pemuda agar bisa mengikuti pemahaman mereka. Karena memang tujuan mereka adalah menghimpunkan massa untuk nanti bisa tujuannya menggulingkan pemerintah atau meraih kekuasaan seperti yang mereka inginkan. Dan inilah salah satu di antara bukti terbesar yang menunjukkan batilnya dakwah mereka, karena jelas-jelas tujuan-tujuan seperti ini menyimpang dari keikhlasan terhadap
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah waktu, isyarat dari panitia sudah waktu, dan ana minta maaf karena ada gangguan ya dari sulit saya menyampaikan karena karyawan ya. Baru muncul tadi pagi. Lagi pula terpaksa harus ana baca sebanyak mungkin supaya tidak seperti pertemuan yang pertama terlalu sedikit yang kebaca begitu ya. Lagi pula banyak pembahasan di sini yang insya Allah sudah antum ketahui dan sudah kita sering dengarkan. Ya, maka demikianlah habis maghrib nanti saya jawab insya Allah ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah habis maghrib saya jawab, kemudian habis isya diteruskan gitu ya insyaallah.